Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ridho Ganda Putra, NIM 200203110067. Nomor 1. Proses turunnya Al-Quran dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan ke Lauhul Mahfuz. Ketika Al-Quran ini di Lauhul Mahfuz, tidak ada yang tahu persis bagaimana wujudnya. Hal ini karena Lauhul Mahfuz tidak dapat dijangkau oleh manusia dan juga tidak ada dalil tentang kepastiannya. Tahap kedua yaitu Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Menurut pendapat yang paling sahih, Baitul Izzah ini ada di langit yang paling bawah atau langit dunia. Tahap ketiga, Al-Quran diturunkan langsung pada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Turunnya Al-Quran pada Nabi Muhammad ini terjadi selama 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Hal itu terjadi di Mekah selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari, sedangkan di Madinah turun dengan masa 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Nomor 2. Pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah memindahkan semua tulisan atau catatan Al-Quran yang semula bertebaran di kulit-kulit binatang, tulang belulang, dan pelepah kurma. Kemudian dikumpulkan dalam satu mushaf dengan ayat-ayat dan surah-surahnya yang tersusun serta terbatas pada bacaan yang tidak dimansuh dan mencakup ketujuh huruf sebagaimana ketika Al-Quran diturunkan. Sedangkan pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh Utsman adalah menyalinnya dalam satu huruf di antara ketujuh huruf itu untuk mempersatukan kaum muslimin dalam satu mushaf dan satu huruf yang mereka baca tanpa keenam huruf lainnya. Ibnu Tin yang lainnya berkata, perbedaan pengumpulan Abu Bakar dengan pengumpulan Utsman ialah bahwa pengumpulan yang dilakukan oleh Abu Bakar disebabkan oleh kekhawatiran akan hilangnya sebagian Al-Quran karena kematian para penghafalnya. Sebab ketika itu Al-Quran belum terkumpul dalam satu tempat. Lalu Abu Bakar mengumpulkan lembaran-lembaran dengan menertibkan ayat-ayat dan surahnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW kepada mereka. Sedang pengumpulan yang dilakukan oleh Utsman disebabkan banyaknya perbedaan dalam hal qiraah sehingga mereka membacanya menurut logat mereka masing-masing dengan bebas, dan ini menyebabkan timbulnya sikap saling menyalahkan. Karena khawatir akan timbulnya bencana, Utsman segera memerintahkan menyalin lembaran-lembaran itu ke dalam satu mushaf dengan alasan bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka, Quraisy. Sekalipun pada mulanya memang diizinkan membaca dengan bahasa selain Quraisy guna menghindari kesulitan, dan menurutnya keperluan demikian ini sudah berakhir. Karena itulah ia membatasinya hanya satu logat saja. Lalu pencetus harokat pertama kali adalah Abu al-Aswad ad-Du'ali. Nomor 3, saya akan mengambil contoh dari surat Al-Anfal ayat 65 dan ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum 'isruna sabiruna yakhlibuna mi'atain. Wa iyyakum minkum mi'atun yakhlibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Ayat ini menunjukkan kewajiban bersabarnya 20 umat Islam berperang menghadapi 200 orang kafir, dan bersabarnya 100 umat Islam berperang menghadapi 1000 orang kafir. Kemudian hukum ini dihapus dengan firman Allah selanjutnya, yaitu pada surat Al-Anfal ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum du'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yakhlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yakhlibu alfaini biiznillah wallahu ma'as sabirin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.